Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudaraku sekalian, ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Rabu 8 Juli 2020 pukul 19.30 WIB. Persembahan berupa persembahan kantong, persepuluhan, syukur keluarga, ibadah minggu dan pelkat, syukur HUT kelahiran, dan perkawinan dilakukan dengan cara yang pertama melalui transfer bank mandiri nomor rekening 109 008 0009 871 atas nama GBIB Jemaat Sebulon. Yang kedua melalui pengurus sektor masing-masing. Yang ketiga diantar ke kantor majelis jemaat pada waktu hari kerja dan akan disiapkan kotak persembahan. Agar tiap keluarga dapat menulis keterangan jenis persembahan dan waktu ibadah. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Nyanyian pembukaan dari Gita Bakti nomor 9 ayat 1 dan 5. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini Tuhan, dengan segala kerinduan hati, kami datang menghadap hadiran Tuhan yang Maha Kudus, untuk kami menyatakan iman kami. Bahkan juga kami akan membaca serta merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya firman ini menguatkan kami dan kami juga bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Hakim-Hakim 7, ayat 15 sampai dengan 25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu ia berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Median ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku
dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sisa, ke arah Jerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari satu Naftali dan dari suku Aner dan dari segenap suku Manase, lalu mereka menggelar di Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan duduklah segala batang air sampai Ibet Bara dan juga sungai Jordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet Bara, juga sungai Jordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Obed dan Jeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Jeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur. Pemerasan anggur Jeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepada Oreb dan kepada kepala Jeb kepada Gideon di seberang sungai Jordan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus, untuk memulai renungan di malam hari ini, saya membukanya dengan sebuah kutipan modern yang juga saya dapatkan dari penuntun khotbah di hari ini, yaitu SGDK, untuk bahan persiapan majelis. Kutipannya seperti ini bunyinya, "Individually we are one drop, but together we are an ocean." Artinya, sendiri kita adalah setetes air, tetapi bersama kita adalah lautan. Jadi ada perbedaan antara sendiri dengan bersama. Nah, hal ini merupakan sebuah kutipan yang juga mengingatkan kita di zaman saat ini, bahkan juga di zaman pembacaan kita nanti yang menjadi sebuah renungan kita. Yaitu memang kekuatan sendiri bisa kita ukur. Oh, saya bisa melaksanakan aktivitas pekerjaan saya sendiri. Saya tahu kapasitas saya. Tetapi apa yang kita pandang itu bisa,
kadang-kadang kita juga terbatas untuk melakukannya. Tidak semua hal bisa kita selesaikan sendiri. Tapi jika kita bersama dalam kesediaan untuk bekerja sama, menyatukan visi, misi, dan harapan, maka kita bisa meraih apa yang kita harapkan dengan cara yang lebih baik lagi dibandingkan sendiri. Ada keringanan untuk bisa meraihnya. Sehingga hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita yang juga adalah manusia sosial. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kebersamaan ini juga akan lebih baik jika kita memiliki satu landasan atau dasar yang sama, yaitu takut akan Tuhan ketika akan memulai segala aktivitas, bahkan pekerjaan kita, bahkan juga ingin berhadapan dengan pergumulan. Kesatuan hati sebagai sebuah pribadi yang dipimpin oleh Tuhan pasti akan berbuah hasil yang manis. Karena Tuhan ada beserta dengan kita ketika kita bertindak melawan sesuatu apapun, apalagi juga kita melakukan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal ini juga sama dengan sebuah cerita di malam hari ini, yaitu ketika Gideon yang adalah seorang pribadi yang muda dari kaumnya, yaitu salah satu suku dari Manasya, dipilih Tuhan untuk menjadi pribadi yang dipilih menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan orang Midian dan orang Amalek. Kita bisa melihat sejarah daripada Gideon dalam pasal yang ke-6. Dia merupakan keturunan yang juga masih muda dari sukunya Manasya, dan dia juga sebagai orang yang penakut. Tapi kepenakutan daripada Gideon ini dipakai Tuhan untuk bisa menggerakkan bangsa Israel keluar dari penindasan yang ada. Memang beberapa kali Gideon meminta tanda supaya Tuhan kiranya memberikan tanda kalau memang Tuhan memakai dia. Akhirnya Tuhan menunjukkan tanda-tanda yang ada dan akhirnya dia bisa sanggup untuk melawan. Dan dalam pembacaan kita di malam hari ini kita bisa melihat sekarang dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25, Gideon sudah diperhadapkan dengan musuh yang ada. Gideon sudah diperhadapkan dengan suku atau bangsa Midian dan bangsa Amalek. Orang-orang ini kalau kita membaca dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 12 dalam pasal 7, mereka dikatakan seperti belalang orang-orang mereka, jumlah mereka, bahkan peliharaan mereka, unta domba mereka seperti pasir banyaknya. Jadi ini bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan kekuatan dalam kacamata Gideon. Tapi apa yang menjadi pandangan Gideon ini ternyata bagi Allah kecil sekali untuk dihadapi. Apalagi Tuhan memilih Gideon untuk bisa membawa kemenangan. Nah, kita bisa melihat dengan 300 pasukan yang ada bersama dengan Gideon, Tuhan memakai yang 300 ini untuk melawan yang besar dan mau kemenangan. Dan keyakinan ini semakin lebih mantap ketika Gideon turun langsung ketika sudah malam memasuki perkemahan atau wilayah daripada orang Midian. Ketika itu dia mendengar bahwa ada salah satu daripada orang Midian bercerita tentang mimpinya, yaitu mimpinya mengatakan bahwa ada sepotong roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnya kemah itu sehingga roboh dan diporak-porandakan kemah itu, sehingga runtuhlah. Nah, jadi dari pernyataan ini akhirnya si Gideon ini merasa bahwa dia percaya diri untuk berhadapan. Apalagi dia sudah mendengar juga dalam ayat 14 tafsiran daripada mimpi itu, yaitu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Nah, ini membuat si Gideon bersemangat. Oh, Tuhan ternyata ada di pihak saya. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk melawan orang Midian dan orang Amalek.
Dan cerita ini disampaikan langsung kepada bangsanya, disampaikan kepada 300 prajuritnya untuk bersama-sama berperang melawan orang Midian dan orang Amalek. Sehingga dalam ayat ke-15, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Jadi pesan yang bahagia ini dia nggak mau pelit berbagi kepada pasukannya. Dia ingin menyampaikan kepada orang-orang yang bersama dengan dia bahwa Tuhan benar-benar sudah memberikan tanah itu, bahkan kemenangan bagi mereka. Gideon bersama dengan pasukan yang ada bersama dengan dia. Dan kalimat ini juga memberikan sebuah semangat baik kepada Gideon maupun juga kepada orang-orang yang akan membantu dia berperang. Jadi ada sebuah jaminan Tuhan lebih dulu akan ada di depan mereka. Bahkan saya mendengar langsung pernyataan daripada orang Midian. Kalau dulu zamannya Tuhan ingin menegur orang lewat mimpi. Tuhan ingin menyatakan kuasanya lewat mimpi juga. Sehingga ketika mimpi itu terjadi bagi orang Midian, sudah pasti Tuhan ada di pihak daripada Gideon dan prajurit-prajuritnya. Nah, ayatnya yang ke-16, sesudah itu dibaginya lah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala, buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Nah, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18 ini memberikan sebuah pernyataan bahwa untuk berperang memang terkesan sederhana. Banyaknya hewan peliharaan mereka seperti pasir, jumlah daripada orang Midian dan orang Amalek seperti sekawanan belalang. Nah, ini mungkin bagaimana caranya ya untuk bisa melawan orang yang begitu besar ini jumlahnya hanya dengan sangkakala, buyung kosong, dan juga obor di tangan mereka. Mungkin ini peralatan yang tidak masuk akal. Mereka mungkin, musuh mereka mungkin menggunakan senjata, menggunakan perisai, tapi mengapa perkumpulan prajurit daripada Gideon hanya memakai alat-alat sederhana yang kalau dipikir secara logika tidak masuk akal untuk mampu berperan dan mengalahkan musuh. Tapi inilah kenyataan, mereka hanya membawa sangkakala, buyung, dan sulu sebagai alat mereka. Apa yang maksud Tuhan? Tapi kita melihat selanjutnya. Dan Gideon sebagai pemimpin, dia menyatakan kepada prajurit-prajuritnya ketika dia sudah membagi 3 kelompok. Turuti saja perkataanku, Allah memilihku, Allah mengutusku, dan Allah juga memintaku untuk memimpin. Maka apa yang kuperbuat, kalian lakukan saja. Nah, puji Tuhannya dalam hal ini, selain Gideon ini pakai Tuhan, orang-orang yang ikut bersama berperang dengan Gideon juga merelakan diri mereka untuk mendengarkan, bahkan percaya kepada Gideon sebagai pemimpin mereka. Nah, akhirnya dalam ayatnya yang ke-18 dinyatakan oleh Gideon kepada para prajurit-prajurit yang akan ikut bersama dengan dia. Jika nanti kalian sudah ada di sekeliling orang Midian dan orang Amalek, kalian langsung mengikuti apa yang kuperintahkan. Jika aku membunyikan sangkakala, kalian harus membunyikan. Dan kalian juga harus memecahkan buyung kosong itu. Dan kalian harus mengangkat obor dan menyuarakan demi Tuhan dan demi Gideon.
Nah, ini sebuah ajakan supaya proklamasi kemenangan itu terjadi dan membuat orang-orang Midian dan orang Amalek itu akhirnya ketakutan. Nah, kita lanjut lagi. Ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga di tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditetapkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Nah, ayat 19 sampai ayat 20 ini bercerita mengenai Gideon sudah lebih dulu masuk ke wilayah orang Amalek dan orang Midian. Ketika itu Gideon sudah berhasil menduduki strateginya yang sudah dari awal dia tetapkan. Bersama dengan anggota yang ada, 3 kelompok itu sudah ada di posisi mereka masing-masing. Dan mereka sudah berhasil mengepung wilayah itu. Dan akhirnya yang terjadi ketika mereka sudah ada di sekeliling daripada orang Midian, yang terjadi adalah orang Midian kaget ketika Gideon membunyikan sangkakala, tanda bahwa awal mula peperangan akan dimulai. Jadi sangkakala itu menunjukkan bahwa peperangan akan dimulai bersama dengan hikmat Tuhan. Dan selanjutnya ketika buyung-buyung kosong dipecahkan, itu seperti bunyi daripada gertakan senjata. Mungkin berpikir orang Midian bahwa peperangan akan dimulai, sehingga secara psikologis mereka terganggu. Dari tidur mereka bangun, dan ketika mendengar sangkakala berbunyi, dan juga buyung-buyung berbunyi seperti halnya gentakan senjata, kaget mereka, kocar-kacir. Ditambah lagi ketika buyung itu dipecahkan, obor menyala. Tanda bahwa mereka sudah benar-benar dalam kondisi yang sangat-sangat terhimpit. Musuh dalam kondisi yang sangat-sangat mencekam. Dan secara psikologi mereka mulai terganggu. Mereka mulai merasa bahwa mereka akan kalah. Dan dalam kepanikan itu Tuhan ambil bagian. Tuhan langsung mengambil cara, langsung memakai para musuh-musuh dengan kepanikan mereka untuk saling baku tebas, untuk saling menancapkan pedang dan menyerang sesama mereka. Karena mereka sudah tidak lagi pikiran sehat. Yang mereka tahu adalah mereka sudah dikepung, mereka akan binasa. Dan apa yang terjadi dalam ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-22, orang-orang Midian, orang-orang Amalek berhasil untuk dikalahkan dan sebagian daripada mereka kabur, melarikan diri untuk mencari pertolongan atau mencari keselamatan untuk melarikan diri. Tapi ayat 23 sampai ayat 25 menceritakan Gideon dengan segala hikmat yang dipakai oleh Tuhan tidak membiarkan orang-orang Midian dan orang Amalek pergi begitu saja. Musuh-musuh mereka habis ditebas. Bahkan Gideon juga menggerakkan orang di Efraim sana dengan pesan bahwa mereka juga harus ikut membantu di dalam menuntaskan tugas peperangan ini. Dan akhirnya orang Israel berhasil untuk mengalahkan musuh mereka. Nah, ibu bapak serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sehingga kita mendapatkan sebuah kesimpulan dalam khotbah di malam hari ini dan renungan bahwa Tuhan memakai caranya sendiri untuk menyatakan kuasanya. Yang pertama, Gideon mungkin merasa bahwa dia nggak mampu. Gideon merasa bahwa dia kecil. Gideon merasa bahwa dia hanyalah manusia biasa. Orang yang gugup, orang yang panikan, orang yang pengecut. Tapi ternyata Tuhan memakai orang yang kecil ini untuk bisa
menyelesaikan tugas tanggung jawab daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat apakah orang ini dari golongan mana yang lebih tinggi, status pekerjaannya, kemampuannya, keperkasaannya. Dia tidak melihat. Yang Tuhan tahu, ketika Tuhan memilih dia, mau itu dari kelas bawah, mau itu dari orang yang gak berpendidikan, orang yang merasa dirinya selalu kurang, tapi ketika Tuhan mengatakan dia yang kupilih, maka Tuhan akan memberikan kesanggupan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan ada berjalan lebih dahulu di depan daripada kita sebagai orang percaya. Ketika ada pergumulan, ketika ada masalah, Tuhan menyatakan bahwa saya akan menyanggupkan engkau untuk melawan, untuk berhadapan dengan masalah yang ada. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya pasti akan sukses. Selain Tuhan mengawal di depan, Tuhan juga menjamin, dan orang yang takut akan Tuhan pasti mendapatkan apa yang dia inginkan dengan maksud daripada Tuhan. Ya, Ibu Bapak yang terkasih serta saudara-saudariku, lalu apa yang bisa kita bawa pulang di malam hari ini yang bisa menjadi sebuah pedoman iman bagi kita? Yaitu yang pertama, untuk kita sebagai orang tua, bahwa kita juga harus memahami dan menyadari anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita di keluarga, itu harus kita bimbing, kita pelihara dengan penuh segala ketulusan. Kenapa saya mengatakan dengan penuh ketulusan? Karena dengan sebuah ketulusan untuk dapat membesarkan anak-anak kita, maka pasti akan banyak sekali masukan-masukan, pengajaran-pengajaran yang baik, bahkan nasihat untuk menjadi bekal bagi anak-anak kita. Tentunya itu semua harus dibarengi dengan juga memahami karakter daripada anak kita masing-masing. Jika kita ingin memberikan sebuah pengarahan, masukan-masukan pada anak-anak kita, tentunya kita juga harus menyampaikan dengan penuh kebijaksanaan. Kita juga harus menyampaikan dengan penuh sebuah hikmat daripada Tuhan. Bagaimana kita juga bisa mendidik anak-anak kita dengan cara yang Tuhan mau. Kita juga harus membangun sebuah semangat daripada anak-anak kita, bahwa di depan hari nanti akan banyak tantangan-tantangan yang akan menjadi bagian dalam hidup mereka. Tapi satu yang pasti yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwa apapun yang terjadi di kemudian hari, Tuhan pasti ambil bagian. Tuhan pasti akan berperkara. Dan melibatkan Tuhan di dalam pergumulan mereka pasti akan menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan sebuah cerita yang indah ke depannya. Hal yang kemudian harus disampaikan pada anak-anak kita sebagai orang tua, kita juga harus juga menjadi teman bagi mereka. Kita nggak mungkin menyampaikan segala kita punya pengajaran, kita punya masukan-masukan, kalau kita tidak pernah mengetahui bagaimana kondisi hati, kondisi pergaulan mereka. Jadilah seorang sahabat yang baik, jadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang bijaksana, yang juga bisa mengarahkan haluan daripada kehidupan anak-anak kita sebagai aset yang paling berharga untuk berhadapan dan membekali mereka di kemudian hari. Selanjutnya yang harus kita sadari juga sebagai anak-anak, kita harus juga mengimani bahwa orang tua yang ada bersama dengan kita, Tuhan izinkan ada sampai saat ini untuk menjadi mentor yang baik bagi kita, menjadi pemimpin yang baik. Karena tidak akan ada orang tua yang rela memasukkan anaknya kepada jurang kebinasaan. Pasti segala masukan-masukan, segala didikan mereka akan membawa kita kepada sebuah bekal kehidupan untuk bisa melangkah lebih baik. Pengajaran-pengajaran tentang apa yang menjadi bagian pengalaman mereka, dengarkanlah. Jadikanlah sebagai masukan-masukan untuk kita juga bisa siap berhadapan dengan hari esok. Sama seperti halnya
eh, teman-teman daripada Gideon ketika akan berperang, kalau mereka mengeraskan hati, kami juga punya cara yang baik, kami punya strategi yang lebih baik, tidak akan ada yang namanya kesuksesan untuk mengalahkan orang Midian dan orang Amalek. Tapi ketika mereka percaya kepada pemimpin mereka, ketika mereka percaya akan perintah daripada pemimpin, maka mereka bisa melangkah bersama. Dan hal yang ketiga harus kita pahami sebagai keluarga Kristen adalah keluarga Kristen Tuhan adakan, Tuhan nyatakan sebagai sebuah persekutuan yang paling kecil untuk bisa melangkah bersama-sama meraih apa yang menjadi tujuan daripada rumah tangga Kristen yang penuh dengan damai sejahtera. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai persekutuan, sebagai komunitas dalam masyarakat. Akan ada juga pemimpin yang Tuhan izinkan untuk memimpin kita. Percayalah, mereka juga Tuhan percayakan untuk menjadi pribadi yang baik mengarahkan kita. Kita mungkin punya masukan, kita sampaikan dengan baik. Dan percayalah bahwa segala sesuatu kalau diselesaikan dengan cara bersama, diselesaikan dengan cara sepakat, maka semuanya akan indah dan berbuah yang manis. Dan inilah yang dilakukan oleh Gideon bagi teman-teman seperjuangannya, bahkan juga yang mengingatkan kita sebagai keluarga Kristen, sebagai persatuan Kristen untuk tetap terus berjalan bersama. Tentunya dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini yang menguatkan iman percaya. Tuhan mengawal kita, Tuhan membimbing kita, Tuhan juga mengizinkan orang di sekeliling kita ada. Tapi tentunya berjalan bersama dengan Tuhan tentu yang lebih baik. Mari kita merespon firman Tuhan dengan bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 204, Yesus Tuhanku dialah segalanya, sambil memberikan persembahan syukur kita. Yesus
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kami sampai di malam hari ini. Firman-Mu telah kami dengarkan yang menguatkan iman kami, bagaimana segala lembaran kehidupan yang kami alami sampai saat ini, Tuhan pasti akan turut campur tangan dalam proses kami. Tuhan memberkati setiap pergumulan, setiap tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk bisa menyelesaikan. Tentunya kami juga menyadari dari firman tadi bahwa Tuhan juga memakai orang-orang di sekeliling kami untuk menjadi partner kerja, partner dalam kami juga melangkah bersama untuk meraih apa yang Tuhan izinkan kami alami. Kami percaya Tuhan turut serta dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya kami juga sebagai pribadi, kami disadarkan untuk tetap terus melakukan segala sesuatu dengan hikmat dan dasar iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya Tuhan pimpin. Kami juga Tuhan di malam hari ini yang datang dengan segala kerinduan kami juga telah menaikkan syukur hati kami dengan persembahan yang kami berikan, bahkan juga dengan puji-pujian yang kami nyanyikan. Kiranya juga Tuhan semuanya berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami secara pribadi, pergumulan, sukacita kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan bersama dengan segala anggota keluarga besar kami yang juga Tuhan izinkan ada bersama. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kehidupan dari keluarga-keluarga kami yang juga terpisah jauh karena pekerjaan maupun juga pendidikan. Tuhan juga memberkati mereka. Karena kami percaya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan setiap anggota kami, anggota keluarga kami yang selalu takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan kami sebagai orang percaya, baik dalam kehidupan persekutuan, bahkan juga dalam kehidupan kami di masyarakat. Tuhan turut campur serta di sana. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang juga memiliki pergumulan yang berat, kiranya juga Tuhan ada bersama dengan kami untuk menyelesaikan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami juga menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan persembahan syukur yang telah kami berikan juga Tuhan berkati. Sehingga persembahan syukur ini menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan sembahyang kami yang hanya kami serahkan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdiri dan menerima amanat pengutusan. Firman Tuhan telah kita dengarkan. Kiranya kita menjadi pribadi yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan dan selalu andalkan Tuhan ketika kita juga menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Dan juga kita sebagai pribadi yang juga Tuhan percayakan untuk melangkah bersama dengan setiap orang di sekeliling kita, kita juga harus saling bahu-membahu, saling memperlengkapi, bahkan saling menolong dan saling menghargai dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan kita
sebagai anggota keluarga Kristen. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 345, Sertai Kami Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih, sukacita, damai, sejahtera, kehidupan kekal diberikan oleh Allah Bapa, melalui Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai memberkati kita yang ada saat ini, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.